Tuh kalian bisa lihat di area jidatnya itu ada area yang patchy, jadi harus ditepuk-tepuk gitu ya. Tapi lama-kelamaan teksturnya itu jadi lebih kayak watery, lebih kayak air. Cuman kekurangannya kalau produk sunscreen yang watery gini, termasuk untuk sunscreen ini, jadi memang harus agak nunggu sih untuk sampai dia bener-bener ngeset. Kalau misalnya kemarin kalian sempat mengikuti drama di dunia perskincarean, sempat membahas tentang sunscreen yang SPF-nya palsu, sebenarnya banyak yang kayak menuduh terhadap satu brand ini karena permasalahan teksturnya terlalu cair. Tapi nih bulan-bulan ini banyak banget brand-brand yang mengeluarkan sunscreen dengan tekstur yang super cair tapi tetap nyaman dipakai. Salah satunya adalah sunscreen dari Emina ini. Aku udah nyobain produknya, sudah aku bawa ke tempat gym, sudah aku pakai seharian untuk daily. Enak nggak? Bagus nggak? Aku akan bahas di video ini. Tapi sebelum aku membahas lebih panjang, ini aku kasih lihat sama kalian UV kamera testnya untuk memperlihatkan bahwa si produk ini tuh walaupun cair masih tetap ada perlindungannya. Yang dari kemarin berisik nih nyuruh aku nyobain sunscreen ini. Awas kalau nggak nonton ya. Ini udah aku cobain, bersahabat sama kulit wajahku. Tapi aku belum bisa nge-up reviewnya karena perlu dicoba beberapa kali lagi. Sebelum aku kasih reviewnya, aku kasih UV kamera testnya dulu kali ya. Untuk seri Emina yang ini tuh ada dua jenis ya. Ini yang pertama Barrier Hydra Burst Sunscreen. Ini tuh lebih fokus di skin barrier. Dan aku kaget ternyata teksturnya cair banget ya. Kemarin kan sempet rame-rame tuh. Katanya kalau skincare-nya cair itu SPF-nya meragukan. Enggak segampang itu ya nentuin SPF. Nih buktinya ini brand Emina, teksturnya cair, gampang banget di blend, ringan, dan SPF-nya tuh 50. Tapi memang agak sedikit patchy ya, jadi tipsnya harus agak ditepok-tepok manja gitu. Nah kalau yang satu lagi ini tuh Sika Acne Fighter Sunscreen. Kalau secara tekstur keduanya ini sama persis banget, nggak ada bedanya. Jadi kayaknya yang ngebedain tuh kandungannya sih. Untuk SPF-nya juga sama, SPF 50 PA++++. Kalau video ini rame, baru nanti aku kasih ya review mendalamnya, aku bawa ke tempat gym. Karena memang teksturnya cair, jadi kita tuh harus nunggu sampai benar-benar ngeset sebelum ditambahin bedak, foundation, atau apapun. Tuh kalian bisa lihat di area jidatnya itu ada area yang patchy, jadi harus ditepuk-tepuk gitu ya. Buat kalian sekte pecinta sunscreen yang teksturnya cair pasti bakal suka banget sama sunscreen ini. Kamu sudah pakai sunscreen ini? Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Untuk dua sunscreen dari Emina ini masing-masing harganya di 49.500. Kalau nggak salah, kalau beli bundling tuh harganya jadi lebih murah. Waktu lagi musim-musimnya ngebahas tentang SPF palsu, banyak yang bilang katanya kalau SPF palsu itu bisa dilihat sebenarnya dari teksturnya yang cair. Jujur aku pribadi nggak percaya karena menurut aku tidak semudah itu untuk bisa tahu SPF berapa dari suatu produk. Karena terbukti Emina Sun Battle ini tuh teksturnya tuh cair banget. Sebenarnya kalau misalnya baru pertama kali ditaruhin di tangan, si teksturnya tuh lebih kayak gel. Tapi lama-kelamaan teksturnya itu jadi lebih kayak watery, lebih kayak air saat diratain di wajah. Dan ini SPF-nya 50 PA++++ gitu. Ini juga sudah ada tes uji in vivo dan in vitro-nya. Nanti aku cantumin juga di sini supaya kalian lebih yakin. Dan kalau nggak salah di e-commerce-nya pun mereka sudah mencantumkan. Nah untuk tekstur yang memang watery kayak gini tuh cukup nyaman dipakai. Dia itu mudah banget meresap, tidak lengket rasanya. Terus setelah aku pakai seharian dia juga nggak bikin kulit wajah aku jadi kusam, nggak bikin kulit wajah aku jadi beruntusan. Dan yang pasti utamanya saat dipakai dia itu nggak lengket di wajah aku. Nah cuman kekurangannya kalau produk sunscreen yang watery gini, termasuk untuk sunscreen ini, saat diaplikasikan itu kan teksturnya basah ya, dari gel menjadi watery, terus jadi kayak basah gitu di wajah. Nunggu sampai si sunscreennya beneran ngeset itu rada lama. Kenapa harus ditunggu sampai ngeset? Karena kalau misalnya nggak kita tunggu sampai ngeset, langsung kita timpa pakai bedak atau langsung kita timpa pakai cushion, takutnya si perlindungan SPF atau UV filternya tuh belum nempel di wajah kita dan malah keangkat sama sponge foundation atau sponge bedak kita. Jadi memang harus agak nunggu sih untuk sampai dia bener-bener ngeset. Sebisa mungkin kalau kalian pakai sunscreen tuh sekitar 15 menitan sebelum kalian mau keluar rumah sebenarnya. Oke, kita akan bahas dari segi packaging. Untuk packagingnya sendiri, mereka tuh bentuknya tube kayak gini, dimana aku suka banget karena lebih aman, nggak takut bocor.
terus nggak takut beleberan juga. Nah, ujung dari si aplikatornya ini tuh meruncing juga, jadi pada saat mengeluarkan produk nggak akan beleberan. Nah, untuk si packagingnya beda sih, kayak teksturnya ya. Yang Barrier Hydra Burst Sunscreen ini lebih ke glossy, kalau yang Sika Acne Fighter ini packagingnya lebih ke matte. Untuk dua produk ini netonya sama-sama di 30 ml, sudah ada BPOM dan juga sudah ada halalnya juga. No alcohol, no fragrance, dan sudah dermatologically tested. Kalau kalian membeli kedua produk ini, aku jamin sebenarnya kalian tidak akan mempermasalahkan perbedaannya apa. Karena sebenarnya ini tuh plek-ketiplek sama persis. Yang beda tuh cuma packagingnya aja, dari teksturnya sama, terus saat nempel di wajahnya sama. Cuman memang yang membedakan si kandungannya. Untuk yang si Barrier Hydra Burst Sunscreen ini, fokusnya tuh dia untuk melembabkan kulit dan melindungi kulit dari polusi. Nah, sedangkan untuk yang Sika Acne ini fungsinya itu lebih ke untuk kulit wajah yang berjerawat, bisa mengatasi jerawat dan juga mengatasi bakteri penyebab jerawat. Nah, kita akan bahas ke kandungannya. Nah, aku akan bahas dulu untuk yang Barrier Hydra Burst Sunscreen. Nah, untuk produk ini tuh mengandung pentasinemide yang fungsinya itu untuk menghidrasi kulit dan membuat kulit menjadi lebih plumpy. Dan yang kedua, dia tuh mengandung water lavender yang fungsinya untuk melindungi kulit dari sinar polusi. Kalau yang untuk Sika Acne ini udah pasti dia mengandung Centella asiatica yang bisa menenangkan kulit wajah. Nah, dia juga mengandung salicylic acid yang bisa mengatasi minyak berlebih dan jadinya tuh bisa mengatasi jerawat. Dan dia juga mengandung niacinamide. Sebenarnya untuk sunscreen zaman sekarang tuh canggih-canggih karena fungsinya itu bukan cuman untuk melindungi dari sinar matahari, tapi banyak juga kandungan skincare-nya. Untuk yang Barrier Hydra Burst ini aku ngerasa dia tuh memang lebih melembabkan di kulit wajah aku, tapi sayangnya untuk yang Sika Acne karena kebetulan kulit wajah aku tuh lagi nggak berjerawat, jadi kayak nggak terlalu merasakan manfaat soal bisa mengatasi jerawat atau enggak, atau misalnya mengatasi jerawat yang lagi meradang atau enggak. Tapi yang pasti yang Barrier Hydra Burst-nya ini memang enak banget dipakai, apalagi kalau misalnya kalian punya kulit yang kering. Ini udah aku wear test juga ke tempat gym. So far dibawa ke tempat gym dia nggak pedih di mata, dia juga nggak luntur yang sampai jadi kayak putih-putih gitu, karena memang beneran nyaman. Dan menurut aku sunscreen ini bisa banget dimasukin ke dalam list sunscreen yang harus kalian coba di tahun 2023 ini. Untuk kedua produk ini masuknya ke chemical sunscreen dan pasti banyak yang nanya, Kak, untuk yang Sika Acne Fighter ini kan ada salicylic acid-nya, bisa dipakai dengan serum salicylic acid lain nggak? Menurut aku masih bisa karena kandungan salicylic acid-nya juga nggak yang tinggi banget gitu ya. Dan ini tuh fungsi utamanya lebih ke untuk melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai produk ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM aku langsung di Instagram. Kalau mau beli produknya, linknya ada di description box ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!